Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kehidupan sang pembunuh berantai di masa remajanya. Namun film ini mengambil sudut pandang dari seorang pria bernama John Dev, yaitu teman dari si pelaku sendiri sewaktu di sekolah. Dari tahun 1970-an sampai di mana dia memulai rangkaian pembunuhannya. Dan seperti biasa di akhir film, saya akan menjelaskan latar belakang si pelaku semasa kecilnya itu seperti apa. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ketika film dibuka, kita diperlihatkan dengan seorang remaja pria yang sedang berada di dalam bis. Pria tersebut bernama Jeffrey. Di sini Jeff memperhatikan dengan serius kepada pria dewasa yang sedang jogging, sampai-sampai dia pindah ke belakang agar bisa terus memandangi pria tadi. Bapak sopir yang mengetahui Jeff berdiri di belakang pun menyuruhnya untuk segera duduk kembali, karena itu dapat membahayakan dirinya. Di sore hari, Jeff memunguti bangkai-bangkai hewan yang ia temukan di jalan. Secara kebetulan dia berpapasan dengan kedua temannya, lalu memperlihatkan bangkai itu kepada mereka. Jeff berkata jika dirinya akan melarutkan bangkai itu menggunakan cairan asam milik sang ayah. Diketahui ayah Jeff merupakan seorang ahli kimia. Untuk membuktikan perkataan Jeff, mereka pun ikut bersama Jeff ke suatu tempat. Sesampainya di sana, mereka langsung ke sebuah gubuk, yang dimana tempat itu merupakan tempat praktek ayahnya dulu yang sudah tidak terpakai. Jeff pun langsung menuangkan cairan asam ke bangkai tersebut sambil menjelaskan bahwa dirinya tertarik dengan tulang belulang dan isi di dalamnya. Makanya dia melakukan hal itu hanya untuk memenuhi rasa penasarannya saja. Merasa aneh, temannya pun langsung pergi dari sana. Malam harinya terlihat Jeff sedang makan malam bersama keluarganya. Sang ayah bernama Lionel, sedangkan sang adik bernama Dev. Di sini sang ayah menyarankan Jeff untuk mencari banyak teman dan jangan hanya menghabiskan waktu di gubuk labnya dulu. Tiba-tiba Dev protes kepada ibunya karena ayam yang akan mereka makan sepertinya masih setengah matang. Berbeda dengan Dev, ternyata Jeffrey sangat suka ayam setengah matang yang masih merah tersebut. Keesokan harinya Jeff berangkat ke sekolah. Dari sini bisa kita lihat banyak siswa yang kerap kali mengganggu Jeff. Namun Jeff tidak terlalu menghiraukan mereka. Kelakuan anehnya ini tidak hanya di rumah, di sekolah pun sama. Teman-temannya melihat dan menganggap Jeff adalah sosok yang aneh. Setelah pulang dari sekolah, dia selalu membawa bangkai hewan untuk dilarutkan di dalam cairan asam. Di malam hari, kedua orang tua Jeff sedang bertengkar karena si ibu sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan tentunya pertengkaran itu dilihat oleh kedua anaknya. Suatu ketika saat ayahnya pulang bekerja, dia bertanya kepada Dev, "Di mana kakakmu?" Dev menjawab, "Mungkin lagi di lab." Sontak sang ayah bergegas menuju lab sambil membawa tong sampah. Ayahnya yang sudah kesal dengan tingkah Jeff pun langsung membuang toples-toples itu dan berencana akan merobohkan gubuk tersebut. Tujuannya agar Jeff bisa hidup normal seperti kebanyakan remaja pada umumnya. Dengan perasaan kesal, Jeff pun pergi dari sana. Setelah selesai merobohkan gubuk itu, Jeff kembali lagi dan memunguti tulang-tulangnya yang masih tersisa. Dia duduk termenung di tepi jalan. Entah apa yang ada di pikirannya. Tiba-tiba pria yang sedang jogging waktu itu lewat tepat di hadapannya. Di rumah, sang ayah menghampiri Jeff dan menjelaskan alasan dia merobohkan lab itu. Diketahui sang ayah nggak mau kalau Jeff nggak punya teman di masa remajanya, karena Jeff telah menghabiskan waktu di lab yang tidak ada manfaatnya. Itulah yang dirasakan ayahnya dulu. Maka dari itu dia memberikan barbel agar Jeff tidak lemah gemulai. Meskipun tidak sejalan dengan pemikiran sang ayah, Jeff masih mengikuti perintah darinya. Ketika di sekolah, Jeff bertingkah konyol agar mendapat perhatian banyak orang. Dia berpura-pura kejang di depan teman-temannya.
Alhasil, tingkah konyolnya itu membuat mereka terhibur. John, Neil, dan Meg sedang ngomongin kekonyolan Jeff yang sepertinya membuat mereka tertarik. Di waktu jam istirahat, Jeff dihampiri oleh John. Dia mengajak Jeff untuk bergabung dengan teman-temannya. Ternyata mereka kagum dengan tingkah konyol yang dilakukan oleh Jeff. Bahkan mereka berniat untuk membuat fans club yang diketuai oleh Jeff sendiri. Melihat hal itu, Jeff sangat senang karena sekarang dia sudah mempunyai teman yang tampak menghargainya. Ketika pulang sekolah, Jeff dan ketiga teman barunya melakukan aksi kejang-kejang di depan cewek-cewek yang membuat mereka tertawa. Sore harinya, Jeff dan teman-teman terlihat sedang memancing bersama. Namun ketika Jeff mendapatkan ikan, dia kembali memperlihatkan kesadisannya. Padahal mereka menyuruh Jeff untuk kembali melepaskan ikan tersebut. Adegan berganti di saat John main ke rumah Jeff. Di sana sedang terjadi pertengkaran antara kedua orang tua Jeff. Tentu dong John merasa risih dengan pertengkaran mereka. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sana. Esok hari Jeff melakukan kebiasaan anehnya, yaitu menunggu dan memperhatikan pria yang sedang jogging. Di siang harinya ketika Jeff dan teman-temannya sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah pria menggunakan mobil yang ternyata dia adalah pria yang biasa jogging. Diketahui pria itu bernama Dr. Matthews. Dr. Matthews adalah dokter umum langganan keluarga Mike. Di sana Mike bercerita saat dia berobat untuk menyembuhkan batuknya. Sang dokter memeriksa dan memegangi biji salaknya Mike. Seketika Jeff terdiam seperti memikirkan sesuatu. Di rumah, Jeff menghampiri ayahnya yang sedang menikmati Amer karena dia stres menghadapi istrinya yang seringkali bertengkar. Pada saat ayahnya pergi, Jeff mengambil minuman milik sang ayah, lalu membawa ke kebun dan meminumnya. Semenjak saat itu, Jeff menjadi seorang pemabuk. Bahkan dia pergi ke sekolah pun masih dalam keadaan mabuk. Singkatnya, sekolah Jeff mengadakan kunjungan ke Washington DC untuk mempelajari simbol kenegaraan, dan konon kabarnya di sana mereka akan bertemu dengan presiden. Sesampainya di Hotel Washington, Jeff ditempatkan satu kamar dengan pria negro yang bernama Charlie. Di sana Jeff bertanya kepada Charlie, "Apakah usus dan jeroan perutmu berwarna hitam?" Sungguh pertanyaan aneh. Namun di keesokan harinya para siswa tidak bisa bertemu dengan Bapak Presiden karena kesibukannya. Jeff lalu memiliki ide, jika Bapak Presiden tidak bisa, kenapa kita tidak coba menghubungi Wapres? Akhirnya mereka diizinkan masuk untuk menemui Wakil Presiden. Di sana mereka ditanyai tentang cita-cita apa yang sedang mereka kejar. Jeff menjawab kalau dirinya ingin menjadi ahli biologi. Biology. Got plenty of time to figure it out. Great. You ought to pursue that. Enjoy DC, kids. It's an admirable profession, young lady. Pada suatu kesempatan, Jeff yang sudah mengetahui tempat praktek Dr. Matthews pun datang menemuinya. Dia beralasan jika dirinya sedang mengalami gejala batuk, agar biji salaknya dipegang oleh sang dokter seperti apa yang telah diceritakan oleh temannya sewaktu kemarin. Namun belum sempat meraba biji salaknya, sang dokter menyatakan kalau Jeff tidaklah sakit. Karena keinginannya tidak terpenuhi, sesampainya di rumah dia melakukan sesuatu yang sangat menjijikan. Esok paginya di hari libur, Jeff yang sedang gabut mencoba untuk menghabisi anjingnya di hutan. Akan tetapi dia mengurungkan niatnya itu, karena dia pikir sudah mengetahui isi yang ada di dalam perut hewan tersebut. Setelah itu sang ibu mengajak Jeffrey dan Dave adiknya untuk bertemu dengan ayahnya di suatu tempat. Ternyata Lionel telah menggugat cerai Joyce. Terjadilah pertengkaran di depan umum. Mereka memperebutkan hak asuh anak-anaknya. Hal itu tentunya membuat Jeff semakin terpukul. Di sisi lain, teman-teman Jeff berkumpul sedang merencanakan sesuatu.
Lalu John memiliki sebuah ide gila untuk menyuruh Jeff melakukan hal konyol lagi di depan umum yang terakhir kalinya sebelum kelulusan sekolah. Mereka bahkan rela patungan untuk membayar Jeff agar dia mau berpura-pura kejang lagi. Ide itu pun John sampaikan kepada Jeff. Dia berjanji ini akan menjadi kekonyolan terakhir untuk mengenang masa-masa SMA mereka. Jeff akhirnya menyetujui kesepakatan mereka. Pada suatu hari, Jeff dan teman-temannya menuju pusat perbelanjaan. Sesampainya di dalam, Jeff pun mulai melakukan aksi konyolnya di depan khalayak ramai. Setelah melakukan pertunjukan yang memalukan itu, Jeff pun langsung menerima bayaran dari mereka. Nah, mulai dari sinilah guys, Jeff mendapatkan julukan kelas clown dari teman-teman sekelasnya. Jadi untuk bahan lelucon, untuk lucu-lucuan, ngeprank, dan mereka pun happy-happy aja, sama-sama menguntungkan. Jeff memiliki teman dan teman-temannya terhibur sama tingkah konyolnya Jeff. Setibanya di rumah, dia mendapatkan kabar buruk dari sang ibu, yakni perceraian mereka yang akan segera diproses dalam waktu dekat, yang mana Lionel mendapatkan hak asuh Jeffrey, sedangkan sang ibu mendapatkan hak asuh atas adiknya Jeff. Di sini sang ibu berencana untuk tinggal di rumah neneknya Jeff, karena dia sudah nggak ada hak untuk tinggal di rumah ini lagi sesuai kesepakatan mereka. Sepertinya perceraian orang tuanya membuat Jeff semakin frustasi. Di suatu pagi, Jeff sedang menunggu Dr. Matthews lewat sambil membawa tongkat baseball. Dia berencana akan menghabisi sang dokter. Akan tetapi rencananya itu digagalkan oleh sang dokter yang tidak kunjung lewat. Di sekolahan, kita diperlihatkan Jeffrey yang sedang mengajak seorang wanita untuk pergi ke pesta dansa yang diadakan oleh sekolah. Wanita itu bernama Bridget. Awalnya Bridget menolak karena Jeffrey adalah murid yang aneh. Namun setelah dia membujuk dan merayunya, akhirnya Bridget pun bersedia. I'll talk to my parents. Ya, kita tahu sendiri, Jeff kan maho. Kenapa dia mau ngajak cewek? Karena untuk kamuflase aja, agar terlihat normal di mata teman-temannya. Maho mah gitu orangnya. Nikah sama cewek cuma buat kedok. Padahal tahu sendirilah. Malam pesta dansa pun telah tiba. Semua teman-temannya yang melihat Jeff membawa cewek pun sontak terheran. Batin mereka tumben-tumbennya dibocah bawa pasangan, padahal dia dikenal cupu, pendiam. Kemudian Jeff mengajak Bridget untuk berdansa, tapi ya namanya nggak ada ketertarikan. Di tengah dansa dia pergi, dengan alasan buang air kecil. I have to pee. Singkat cerita, hari kelulusan mereka pun telah tiba. Jeff tampak sendirian, tidak seperti teman-temannya yang kedua orang tua mereka ikut hadir di momen penting itu. Kesedihan Jeff semakin jadi. Ketika dia sampai di rumah, dia mendapati ibu dan adiknya sedang berkemas untuk pergi dari rumah itu. Di tempat lain, John diperintahkan oleh ibunya untuk membeli sesuatu. John pun pergi. Setelah selesai, di perjalanan pulang, John melihat Jeff yang sedang berjalan seorang diri. Dia lalu memberikan tumpangan dan mengantarkan Jeff pulang. Sesampainya di rumah Jeff, John bertanya kenapa rumahnya sangat sepi. Jeff menjawab kalau sekarang dia hanya tinggal sendiri karena ayahnya jarang pulang, sementara ibu dan adiknya sudah pindah rumah. I gotta get home soon. Dinner with my folks. Di sini dia mengajak John untuk meminum amer di dalam rumah. Dia pun masuk ke dalam rumah. Merasa ada sesuatu yang aneh, John memutuskan untuk pulang saja, dengan alasan jika dirinya sudah ditunggu oleh sang ibu. Ketika John sedang berjalan menuju mobil, Jeff terus mengikutinya berniat untuk melakukan sesuatu yang jahat. Tapi lagi-lagi dia masih ragu dengan apa yang akan dia lakukan, sehingga niat jahat malam itu tidak terlaksana. Keesokan harinya, Jeff pergi jalan-jalan menggunakan mobil yang diberi oleh ayahnya sebagai hadiah kelulusan. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang pria yang sedang membutuhkan tumpangan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Jeff lalu menghampiri pria yang diketahui bernama Stephen Hicks. Ia mengajak Stephen main ke rumah Jeff sambil menawarkan amer.
Pada tanggal 18 Juni 1978, Stephen Hicks ikut ke rumah Jeff. Semenjak saat itulah Stephen tidak pernah terlihat lagi, dan diketahui dialah korban pertama Jeffrey. Diperkirakan korbannya ada 23 orang, dan semuanya berjenis. Rata-rata umurnya dari 14 sampai dengan 36 tahun, namun yang teridentifikasi hanya 17 orang saja. Pada tanggal 22 bulan Juli 1991, akhirnya kejahatan Jeff terbongkar. Kemudian dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau selama 937 tahun. Namun 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 November 1994, saat dia berada di gym penjara, Jeff dihabisi oleh napi lainnya yang bernama Christopher. Menurut pengakuannya, saat dia menghabisi Jeff, dia merasakan kebencian yang semakin menjadi-jadi ketika dia bertemu dengan Jeff. Dia beralasan bahwa Jeff bertingkah menjijikan di penjara. Lahir di Wisconsin, Amerika pada tanggal 21 Mei 1960. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Kedua orang tuanya bekerja, namun ayahnya pada saat itu masih kuliah untuk meraih gelar sarjana di bidang kimia. Konon kabarnya, semasa kecil Jeff ini sudah kehilangan perhatian karena ibunya dikenal orang yang haus akan perhatian. Kerap kali sang ibu berdebat dengan suaminya serta membuat onar dengan tetangga-tetangganya. Di saat Jeffrey kelas 1 SD, ibunya ini sering sakit-sakitan gara-gara stres. Kenapa demikian? Dijelaskan suaminya ini jarang ada di rumah karena memang kampusnya jauh dari rumah, jadi kurang dibelai mungkin ya. Di saat suaminya ini pulang, istrinya ini sering nyari-nyari perhatian. Kadang masalah kecil dibesar-besarin, dan yang terjadi adalah keributan. Harusnya kumpul dengan keluarga, tenang, malah ribut. Dan keributan itu sering banget di depan Jeffrey. Yang Jeffrey ingat di tahun-tahun pertamanya, ketegangan yang luar biasa ekstrim dari pertengkaran kedua orang tuanya. Dan hal itu selalu diamati oleh Jeffrey. Dia merasa terabaikan. Dampak dari pertengkaran kedua orang tuanya di depan Jeffrey, yaitu dia menjadi anak yang pendiam di sekolah. Kepercayaan dirinya hilang, menjadi pemalu. Bahkan gurunya sampai bisa menilai jika Jeffrey ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ketika dia umur 4 tahun, si Jeffrey ini sudah menunjukkan minatnya dengan hewan-hewan mati ke ayahnya. Bahkan Lionel pernah ngomong kalau si Jeffrey ini suka banget mendengar suara tulang beradu. Gak hanya mendengar, dia juga suka nyari tulang belulang di jalan atau di area rumahnya. Lalu singkatnya di tahun 1966 mereka pindah ke Doylestown, Ohio, dan saat itu juga ibunya sedang mengandung adiknya Jeff. Di tahun yang sama Lionel berhasil menyelesaikan studinya mendapatkan gelar sarjana dan bekerja di bagian ahli kimia. 2 tahun kemudian 1968 mereka pindah lagi ke Bend, Ohio. Suatu ketika di malam hari saat mereka sedang makan malam bersama, Jeff tiba-tiba bertanya sama ayahnya, reaksi apa yang ditimbulkan jika tulang-tulang yang kita makan ini dicampurkan dengan cairan asam. Ayahnya kaget sekaligus bangga dong, anak sekecil itu udah nanya tentang kimia. Wah, ini bakalan jadi penerus seperti aku nih. Dalam hatinya kayak gitu ya. Nah, mulai saat itulah Jeff diajarkan cara menggunakan cairan asam yang aman untuk pengawetan tulang belulang, hingga dia mempelajarinya terus-menerus sampai remaja, seperti yang ada di film ini. Oke guys, itulah cerita singkat tentang kehidupan sang pembunuh berantai semasa kecil. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari film ini. Berbeda pendapat hingga menimbulkan pertengkaran adalah hal yang biasa terjadi di dalam hubungan suami istri. Namun bertengkar di depan anak bukanlah pilihan yang bijak, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan mental dan mengganggu proses perkembangannya. Bentakan, cacian, makian, dan tindakan kekerasan yang orang tua pertontonkan saat bertengkar di depan anak bisa membekas kuat di ingatannya. Ingatan buruk ini seringkali mempengaruhi perkembangan mental, bahkan karakter si anak. Ini kita ngomong jangka panjangnya ya. Lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati. Cukup sekian teman-teman, dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.